فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, kita akan mengambil faidah dari kitab Al-Jami'us Shahih mimma laisa fis Shahihain, punya Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya ada tauhid, ada fikih juga. Fikih banyak sekali di dalamnya, berjilid-jilid, dan juga ada pembahasan adab-adab, ada pembahasan tafsir dan seterusnya. Baik. Ini insya Allah yang akan kita baca, karena kitab-kitab yang lain masih susah diperbanyaknya. Kita baca muqaddimah dari Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, berarti yaitu di muka surat 9. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inni ahmadullah, maka sesungguhnya aku memuji Allah, alladzi yassara li subulal ilm, yang memudahkan saya kepada jalan-jalan ilmu, wa habbaba ilayya kutubas sunnatil mutahharah, dan menjadikan saya cinta kepada kitab-kitab sunnah yang disucikan. Baik. Allati man tamassaka biha naja, yang mana barang siapa berpegang teguh dengannya dia akan selamat. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man a'rada anha takhabbata wa ghawa, barang siapa berpaling dari sunnah Nabi dia akan takhabbat, yaitu berjalan melanggar-langgar, menabrak ini menabrak itu, karena buta dan buram matanya. Jadi apa? Dari istilah khabatul aswa, yaitu onta yang matanya buram, rabun, sehingga melanggar-langgar. Wal ghawa, dan tersesat. Wa inni ahmadullah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma yassara li minad da'wati ila sunnah an-nabawiyah, karena dia memudahkan saya untuk melaksanakan dakwah kepada sunnah nabawiyah, yaitu mengajak manusia kembali kepada sunnah. Bil qalami wal lisan, dengan pen dan juga dengan lisan. Fi zamani, ada di situ ada tanwin kan? Fi zamanin takalaba al-mubtadi'atu wa a'da'ul Islam, pada masa yang di situ para mubtadi'ah dan musuh-musuh Islam saling bergabung untuk menyerang ala ahli sunnah, kepada ahlu sunnah. Wa ramauhum an qausin wahid, mereka menembaki ahlu sunnah dari satu busur, yaitu bersatu untuk menyerang ahlu sunnah. Nah, kunci keselamatan berpegang setia, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Fahafidhahumullahu min kaidil a'da, kemudian Allah memelihara mereka dari tipu daya para musuh. Wa ja'ala lahum faraja wa makhraja, Allah menjadikan untuk mereka pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah. Farajan asalnya kelonggaran, tafrij, kelonggaran dan pertolongan. Makhraja, jalan keluar dari permasalahan. Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidhihim, dan Allah mengembalikan, memulangkan orang-orang kafir dengan kemurkaan mereka. Lam yanalu khaira, tidak mendapatkan kebaikan. Wa inna da'wata ahli sunnati bil Yaman tu'tabaru ayatan min ayatillah, dan sesungguhnya dakwah ahlu sunnah di Yaman termasuk dari salah satu dari ayat-ayat Allah, dan itu betul.
di mana mereka sudah dipenuhi dengan apa? Bid'ah tasawuf dan juga bid'ah tasyayyu'. Tapi justru di jantung mereka muncul dakwah itu. Ini kehendak Allah Ta'ala. Bukan berarti kemudian orangnya jadi maksum, tetapi ini adalah merupakan pertolongan yang sangat besar. Menyebabkan impian-impian orang Syiah menjadi buyar. Walaupun mereka sekarang berusaha lagi untuk menguasainya dan seterusnya. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki untuk impian mereka buyar dengan adanya dakwah Al-Imam Al-Wadi'i pada waktu itu. Dan seterusnya. Insya Allah kebaikan akan selalu ada di Yaman dan juga di Makkah, di Madinah, di Afrika, dan juga insya Allah di Asia juga banyak orang yang ikut Nabi akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dijelaskan kalimat yang sering diulang oleh Syekh Yahya, dan beliau mengambil itu dari, kalau tak salah adalah dari kalam Abu Darda ya, kalau tak salah, anak terlupakan kalam sahabat. Apa itu? Al-insan la tuqaddisuhu al-ard. Manusia tidak disucikan oleh tanah, yaitu bukan tanah yang, bukan wilayah, bukan tempat yang menyebabkan dia suci. Wa innama yuqaddisuhu amaluh. Hanyalah yang menyucikan dia amalannya. Maka yang terpandang adalah amalannya, bukan masalah dia orang mana, dia tinggal di mana. Tapi lihat amalannya ikut Nabi atau tidak. Baik. Bukan masalah, oh saya di Madinah, sementara Madinah adalah yaitu tempat kembalinya sunnah. Itu betul, tetapi bukan berarti engkau dijamin di atas kebenaran. Dan sebagaimana, oh saya di Yaman, Yaman adalah negeri fikih. Itu betul, tetapi bukan berarti yang di Yaman semuanya adalah ahli fikih dan ahli sunnah. Mubtadi'ah ada di mana-mana, bahkan orang kafir ada di mana-mana. Kembalinya adalah kepada setia dengan sunnah Nabi ataukah tidak. Tapi memang dakwah Syekh Muqbil betul-betul salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Betul-betul tidak disangka di pusat kekuasaan Syiah, kerajaan Syiah waktu itu adalah pusatnya memang di Sa'dah. Tahu-tahu malah muncul dakwah Ahlus Sunnah di situ. Laisa laha nasirun wala mu'inun illallah subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah Ahlus Sunnah tidak memiliki penolong dan tidak memiliki pembantu. Mu'in pembantu, walaupun untuk kita istilah pembantu macam jadi rendah ya. Tak ada yang menolong dan membantu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dakwah kita di sini juga tak ada yang membantu, tak ada yang menolong kecuali Allah melalui para hambanya yang Allah Ta'ala pilih. Kalau dari sisi bantuan pemerintah, seberapa bantuan pemerintah dibandingkan dengan bantuan kepada mubtadi'ah? Sama di Yaman seperti itu, di Indonesia, di Malaysia, di mana lagi istilahnya, di Afrika seperti itu. Rata-rata yang mendapatkan bantuan justru adalah para mubtadi'ah dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan lain-lain yang suka menjilat, mendekat kepada pemerintah. Demikian pula para mubtadi'ah yang hizbiyun, menjilat, mendekat ke mufti, mendekat ke mungkin apa, jawatan agama. Sementara Ahlus Sunnah mereka senantiasa ikut salah, berusaha menjauh, menjaga jarak, betul-betul memang menjaga jarak. Tidak mendekat kepada penguasa, seperti yang diwasiatkan oleh para muhaddisun. Mengamalkan hadis Nabi, hadis Hasan li ghairi, apa itu? Man bada jafa wa man jalasa ala babi sultan iftatan. Barang siapa menjauh dari ilmu, dia akan menjadi kaku. Dan barang siapa duduk di depan pintu penguasa, dia akan terfitnah. Nah, risikonya karena Ahlus Sunnah selalu menjaga jarak dari penguasa, ya bantuan sedikit. Nah, yang suka menjilat ke penguasa, mudah dapat duit, mudah dapat proyek, mudah dapat ini dan itu. Maka memang senantiasa dakwah Ahlus Sunnah tak ada yang menolong kecuali Allah. Kecuali Allah melalui apa? Mungkin individu-individu tertentu dan sebagainya. Kecuali jika Allah Ta'ala menghendaki untuk menolong, jelas bukan berarti penguasa muslim sama sekali tidak menolong, berusaha menolong. Seperti di masa-masa salaf, walaupun para ulama salaf menjauh, tapi tetap ada individu-individu penguasa yang menyampaikan bantuan. Tapi tetap yang paling diuntungkan dari sisi finansial adalah para mubtadi'ah yang suka menjilat dan seterusnya. Kata beliau, wa fi dzalikal jawi al-mudlimi al-mamlu'i bil ahzan, di dalam cuaca
Jauh artinya udara atau cuaca. Cuaca yang gelap, yang penuh dengan kesedihan-kesedihan. Wal mukaddirat, perkara yang membuat keruhnya jiwa. Ya, kadang kita sedih. Sekolah-sekolah mubtadi'ah dan sekolah umum, sekolah awam mendapat bantuan besar-besaran. Ahlus sunnah betul-betul istilahnya apa? Perah keringat banting tulang semampu-mampunya untuk menjalankan roda dakwah. Jelas ini menimbulkan kesedihan, menimbulkan kekeruhan, tetapi tidak mengapa, semakin banyak ujian maka akan semakin sempurna pahalanya. Wal qalaqil, demikian pula kegoncangan-kegoncangan, wazalazil. Hampir sama ya. Berarti apa? Qalqalah kita artikan apa berarti? Mungkin keresahan, zalazil, kegoncangan-kegoncangan, wal mihan, ujian-ujian, wal fitan, kekacauan-kekacauan. Yassarallahu walillahil hamd. Allah memudahkan dan hanya milik Allah lah seluruh pujian. Ta'lifa majmu'atin minal kutubit thayyibah. Ditulisnya sekumpulan dari kitab-kitab yang baik. Arju ayyang fa'allahu bihal islam wal muslimin. Saya mengharapkan agar Allah memberikan manfaat dengan itu untuk Islam dan muslimin. Disebutkan dalam biografi Syekh Muqbil, kitab beliau kurang lebih ada 50 kitab. Kitab-kitab yang agung, yang bermanfaat. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan Syekh Muqbil imam. Baik, Syekh Muqbil adalah imam. Ya, beliau imam. Wa inni ahmadullah, dan sesungguhnya saya memuji Allah. Faqad ra'aitu naf'a ma kharaja minha. Sungguh saya telah melihat manfaat dari apa yang keluar dari kitab-kitab tadi. Ya, manfaat yang sangat besar, ilmunya sampai kepada kita. Wa hadza huwa alladhi yuhawwinu 'alainal masa'ib. Dan inilah perkara yang membuat kita merasa ringan terhadap musibah-musibah yang ada. Musibah berat. Kadang orang kafir dan orang-orang muslim heran. Gimana kalian mampu hidup seperti itu? Hidup macam penuh kekangan, penuh kesulitan. Berkah dari Allah. Orang setia kepada Allah tak akan disia-siakan. Kita mendapatkan berbagai jenis kegembiraan. Kegembiraan maknawi dan juga kegembiraan hissi dari Allah Ta'ala. Orang kafir walaupun harta banyak. Orang muslim yang awam walaupun mungkin harta banyak. Banyak yang bunuh diri karena penderitaan jiwa yang terlalu parah. Sementara muslim yang mukmin akan senantiasa ditolong dan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Bal yaj'aluna la na'bahu laha. Bahkan itu menjadikan kami tidak peduli dengan musibah-musibah yang ada. Ya, apapun musibah yang terjadi, kami akan berusaha senantiasa belajar, mengajar, saling membacakan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para ikhwah, murajaah satu sama lain. Kalau perlu ada iskal, kembali ke kitab-kitab para a'immah, kembali kepada para ulama, menghubungi ulama, dan seterusnya. Walaupun ulama tidak seperti yang dibayangkan oleh para muta'assibun, kalau tidak menghubungi mereka, dianggap tidak menghubungi ulama. Seakan-akan hanya mereka lah ulama, yang lain bukan ulama. Bukan macam itu. Wala nastakinu laha. Kami tidak menyerah kepada musibah-musibah yang ada. Istakana, yaitu menyerah. Musibah tidak menyebabkan dakwah jadi berhenti. Kami akan terus berdakwah, terus belajar satu sama lain ketika memungkinkan. Kalau mampu berjumpa, kalau tidak ya berarti dari jarak jauh dengan fasiliti yang ada. Wa kana min baini hadhil kutub, termasuk dari kitab-kitab tadi adalah As-Sahihul Musnad mimma laisa fis sahihain. Kitab As-Sahih yang musnad, yaitu yang bersanad, yang tidak di dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa qad ursila li tab', telah dikirimkan untuk dicetak. Walhamdulillah. Wa ba'da an ursila li tab', setelah dikirim untuk dicetak, ra'aitu an ukhrijahu alal abwabil fiqhiyah. Saya berpandangan untuk mengeluarkannya dengan bentuk bab-bab fikih, mengikuti pola Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mengikuti pola Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Adapun Sahihul Musnad itu mengikuti pola apa? Musnad Imam Ahmad, Musnad Baqiyah bin Makhlad, Musnad Abi Ya'la dan lain-lain. Dua-duanya bagus, tetapi agar kita mendapatkan faidah-faidah fikih dan lain-lain, disusun dengan pola-pola fikih. Farubbama la yastafidu minas sahihil musnad mimma laisa fi sahihain illa
al-mutakhassisuna fi ilmil hadis. Karena terkadang faknya di sini dalilnya adalah fak sababiyah. Tidak ada yang mampu mengambil faedah dari kitab Shahihul Musnad, cuma 2 jilid Shahihul Musnad, kecuali orang yang mengkhususkan diri pada ilmu hadis. Karena memang disusunnya berdasarkan apa? Abjad nama sahabat. Baik. Hadis, misalkan apa? Hadis Abi Bakar As-Siddiq, hadisnya ini dalam keadaan tercampur, ada akidah, ada fikih, ada adab, ada sirah, dan seterusnya. Sementara kalau kitab ini Al-Jami'us Shahih betul-betul dikumpulkan. Ada pembahasan toharoh, pembahasan bagian wudhu, pembahasan bagian mengusap khuff, pembahasan mungkin apa? Masalah penyembelihan dan sebagainya. Dibuat menjadi berurut-urutan. Sehingga tidak membuat orang, sehingga memudahkan orang mengambil faedah dari sisi fikihnya dan seterusnya. Wa ammal murattabul ladzi huwa 'alal abwabil fiqhiyah, adapun kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, fayastafidu minhu insyaallah al-mutakhassisu fi ilmil hadis wa ghairihi, maka akan diambil faedah dari kitab seperti ini insyaallah oleh orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu hadis dan ilmu yang lainnya. Wa batada'tuhu bi kitabil ilm, saya memulainya dengan kitabul ilm. Iqtidaan bil Qur'anil Karim, karena meneladani Al-Qur'anil Karim. Fa inna awwala ma nazala minhu, karena yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Membicarakan masalah ilmu. Maka Syekh Muqbil berijtihad, sudah kitab yang pertama masalah ilmu. Dengan berbagai sisinya, berbagai adab-adabnya, keutamaannya, kemudian juga kandungannya dan seterusnya. Hadza wa qad ittadaitu fit tarajim bi imami hadhihi sin'ah, ini, dan saya telah meneladani di dalam membuat tajuk-tajuk nanti, tajuk apa namanya, bab-babnya itu, saya meneladani imam pakar di dalam masalah ini, imam dalam kepakaran ini, sin'ah yaitu kepakaran. Siapa? Wahwal Imamul Bukhari. Farubbama utliqat tarjumah, terkadang Imam Bukhari membuat tajuknya itu bebas saja, yaitu sekitar bab dan kosong, seperti yang biasa kita lewati di malam hari ya, darus malam itu. Bab tapi tak disebutkan tajuknya apa. Wal hadisul ladzi baina yadayya khasun, dan hadis yang ada di hadapan saya hadis yang khusus, yaitu babnya kosong barangkali, kemudian baru diisi hadis apa tanpa dibuat tajuk. Karena Imam Bukhari terkadang macam itu, tak masalah, yang penting hadisnya ada, walaupun tajuknya terkadang kosong, kadang aja, bukan sering. Wa rubbama ukhassisul haditsa al-amma bi tarjumatin khassah, atau kalau dikatakan mutlak yaitu bebas, yaitu sifatnya lebih luas dan umum, sementara hadisnya khusus. Dan terkadang saya mengkhususkan hadis yang sifatnya umum dengan tajuk yang khusus. Dohir hadisnya umum, tetapi karena sudah dikhususkan dengan hadis yang lain, maka tajuknya pun dibuat khusus. Dan nanti akan nampak dilihat dari prakteknya nanti insya Allah. Wa dzalika fil halatain, itu terjadi di dua keadaan. Isyaratun ila adillatin ukhra, yaitu mengisyaratkan pada dalil yang lain, bahwasanya hadis ini walaupun lafadznya umum, dia sudah dikhususkan oleh dalil hadis yang lain yang akan disebutkan di dalam kesempatan yang lain. Nah, maka beliau menyebutkan, mengisyaratkan itu di dalam tajuknya, agar kita tahu walaupun hadisnya umum tetapi dia sudah memiliki hukum khusus, faedah khusus. Laisat ala syartil kitab. Nah, boleh jadi dalil yang lain tidak mengikuti syarat kitab ini. Apa syarat kitab ini? Ya, Syekh Muqbil menyebutkan syarat kitab ini adalah hadisnya adalah sahih li dzatih. Karena kalau harus mencari yang hasan li ghairi, ini kitabnya jadi sangat tebal nanti. Walaupun nanti kita dapati di satu atau dua tempat itu
Syekh Mukbil juga akan mendatangkan hadis yang sifatnya adalah hasan li ghairi. Tak masalah, yang penting hadisnya boleh jadi hujjah, tak masalah. Cuma seringnya yang beliau datangkan adalah sahih li dzatih, seringnya. Kemudian dikatakan di sini imma ayatun Qur'aniyah, boleh jadi yang mengkhususkan dalil umum, ada hadis umum adalah ayat Al-Qur'an, atau hadisun nabawi, atau hadis nabawi fi sahihain dalam Bukhari Muslim. Makanya beliau tidak menyebutkan di sini karena beliau sudah mensyaratkan juga memang kitab ini hanya berisi hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim. Itu pun terbentuk 5 jilid ya, dengan pola Jami'us Sahih tadi. Jelas ada hadis-hadis yang terulang. Au ahadihima, atau di salah satunya. Au hadisun hasan li ghairih, atau hadis yang umum sudah dikhususkan oleh hadis hasan li ghairih yang mana tidak termasuk dari syarat beliau. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.